Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya ya, channel Investor Emas. Pada kali ini saya akan sharing mengenai SNI emas ya. Saya share dulu materinya. Nah, ini SNI emas. Mungkin kita sudah kenal dengan namanya SNI ya. Yang terkenal itu SNI pada helm ya. Semua helm biasanya ada tertulis SNI. Nah, apa itu SNI ya? SNI adalah Standar Nasional Indonesia, disingkat SNI, merupakan dokumen standar teknis yang digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. SNI sendiri dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional ya guys. Tentang SNI emas. Jadi SNI emas pernah diterbitkan 3 kali ya. Yang pertama tahun 95, nomornya SNI 13.3771/1995. Kemudian SNI 2005, nomor SNI 13.3487/2005. Dan yang terakhir SNI 2020, nomornya SNI 8880/2020 ya. Apa sih isi atau poin dari SNI tahun 1995, yaitu yang nomornya 13.3771/1995. Poin penting dari SNI ini adalah tentang barang-barang emas muda. Mungkin para guys semua sudah kenal ya, atau pernah mendengar istilah emas muda ya. Emas muda itu adalah apa guys? Jadi istilah emas yang beredar di masyarakat dikenal ada emas muda, ada juga emas tua. Nah, apa sih pengertian dari emas muda itu ya? Pengertian dari emas muda diatur dalam SNI tahun 95 ya. Kandungan emas muda yang pertama 33,3% atau sekitar 8 karat. Kemudian 41,6% atau 10 karat. Dan 50% atau 12 karat. Jadi pengertian emas muda ini yang kadarnya 8 karat, 10 karat, dan 12 karat. Kemudian yang 14 karat ikut yang mana guys? Nah, kalau di SNI ini tidak diatur. Yang diatur hanya yang dimaksud kandungan emas muda adalah 8 karat, 10 karat, dan 12 karat. Guys, punya emas berapa karat? Kalau punya 10 karat itu namanya emas muda ya. Kemudian ke SNI berikutnya yaitu SNI tahun 2005, itu SNI nomor 13.3487/2005, yaitu tentang barang-barang emas. Jadi dalam SNI tahun 2005 kadar emas diatur minimal 18 karat dan maksimal ya 24 karat ya. Jadi di SNI 2005 tidak mengenal emas di bawah 18 karat ya.
Nah, ini yang 18 karat, ringnya 75,4% sampai 78,19%. Jadi kalau agan-agan atau guys-guys punya emas kadarnya 78%, termasuk kadar 18 karat. Kalau kadarnya 99 sampai 99,99, kadarnya sama dengan 24 karat dan seterusnya ya guys. Bisa nanti didengarkan, dibaca lagi ya guys. Misalnya punya emas kadarnya 90,6, berarti kalau dikaratkan jadi 22 karat ya guys. Nah, ini yang diatur dalam SNI 2005. Kalau kita perhatikan pada SNI 95 dan SNI 2005, SNI 95 hanya mengenal 12 karat, 10 karat, 8 karat ya. Itu untuk yang emas muda. Sedangkan SNI 2005 mengatur kadar emas minimal 18 karat. Jadi ada kadar emas yang tidak diatur, yaitu emas 11 karat. Oh, 11 karat diatur ya, karena di 95 ada kadar 12 karat. Jadi yang belum diatur 13, 14, 15, 16, dan 17. Untuk menyempurnakan kadar yang tidak diatur, keluarlah SNI 2020 ya guys. SNI tahun 2020 nomornya 8880 2020 ini mengatur lebih lengkap. Berdasarkan SNI 8880 tahun 2020 ya, yang dinamakan barang-barang emas adalah barang-barang yang terbuat dari emas murni, paduan emas murni, dan atau paduan emas murni yang dilapisi rhodium atau logam mulia lainnya ya. Emas murni, paduan emas murni, atau emas murni yang dilapis rhodium atau logam mulia lainnya. Pada SNI ini juga yang dikatakan logam mulia itu logam apa saja ya. Di sini dikatakan logam emas, logam perak, logam platinum, dan palladium ya. Jadi berdasarkan SNI 2020, logam mulia itu ada 4 ya guys. Yang pertama perak, yang kedua emas, yang ketiga platinum, dan yang keempat palladium ya guys. Ada 4 logam mulia ya. Emas, perak, palladium, dan platinum. Nah, ini kadar yang diatur dalam SNI tahun 2020, yaitu minimal 8 karat. Jadi untuk yang 8 karat, ranknya 33,33% sampai 37,49%. Kemudian yang 9 karat, ranknya 37,5 sampai 41,66%. Untuk yang kadar 22 karat, ranknya 91,67 sampai 95,82%. Jadi standar dari SNI 2020, nah ini sudah diatur lengkap ya, dari 8 karat sampai 24 karat. Nah, ini SNI-nya ya guys. Nah, ini SNI. Nah,
nomor 880 tahun 2020, yaitu tentang barang-barang yang terbuat dari emas ya, barang-barang emas. Nah, ini yang dimaksud barang-barang emas. Nah, barang-barang yang terbuat dari emas murni, paduan emas murni, dan atau paduan emas murni yang dilapisi rhodium atau logam mulia lainnya ya. Kemudian paduan emas murni adalah campuran emas murni dengan logam lain ya. Mungkin akan pernah dengar ya, emas 22 karat, berarti dua-duanya emas murni, dua bagiannya logam lain ya. Tujuannya kan untuk menambah kekuatan emas dan warna yang dikehendaki ya. Di sini diatur logam mulia, disebutkan logam mulia emas, perak, platinum, dan palladium. Nah, ini pengertian emas murni ya. Emas murni, emas, produk emas yang terbuat dari ingol. Nah, kemudian kita mungkin pernah dengar istilah emas batangan ya. Dalam SNI ini pengertian dari emas batangan adalah produk emas yang berbentuk balok ya guys. Jadi kalau emas batangan itu berbentuk balok. Kemudian emas berbentuk granul ya. Granul itu masih dalam bentuk butiran, tidak beraturan ya. Jadi bentuknya butiran dan tidak beraturan dan merupakan bahan industri emas. Sedangkan pengertian dari perhiasan, produk yang terbuat dari emas dan paduannya. Nah, ini klasifikasi emas. Berdasarkan SNI 2020, klasifikasi emas ada 5. Yang pertama, emas batangan ya. Tadi emas batangan, emas yang berbentuk batangan ya. Dan granul yang masih butiran, perhiasan yang terbuat dari yang berbentuk perhiasan. Terus ada barang-barang seni, ada barang-barang emas dalam bentuk lainnya ya kan, emas dalam bentuk lainnya juga banyak ya. Seperti apa? Mungkin seperti alat-alat upacara, keris, dan lain-lain ya. Nah, yang ini emas ya. Yang di sebelah kiri ini dalam bentuk kadar prosen, sebelah kanan prosentasenya. Tadi emas 24, kalau di prosentase 99,9 sampai 99,98. Ini ranknya ya guys. Untuk emas yang 24 karat. Yang ini rank 23 karat. 95,83 sampai 99,89%. Nah, ini ya guys, SNI 2020 ya. Jadi, menurut SNI 2020 perlu ada penandaan ya. Penandaan. Penandaan barang-barang emas yang berbentuk emas batangan harus dicantumkan sekurang-kurangnya ada kadar, ada berat, dan identitas produsen ya guys. Kadar misalnya emas capnya 70, berat misalnya
10 gram. Identitas produsen, ya guys. Penandaan barang-barang emas berbentuk granul harus mencantumkan sekurang-kurangnya kadar berat identitas produsen pada kemasan produk. Ini ya guys, nanti bisa dicari atau di-download SNI Emas tahun 2020 ya. Ini sudah cukup lengkap. Jadi kalau emas batangan harus ada cap, kadar, berat, dan identitas produsen pada produk tersebut ya guys. Misalnya guys membeli emas batangan Antam, kan di situ tertulis kadarnya 99,99, beratnya misalnya 10 gram. Terus ada identitas produsen, misalnya logo Antam. Nah, ini sudah memenuhi standar SNI. Untuk emas perhiasan, nah ini emas perhiasan sekurang-kurangnya mencantumkan kadar dan identitas produsen, misalnya kadarnya 75%, produsennya misalnya HWT atau UPS. Ini di barang, di cap ya, di barangnya ada kadarnya, ada logo produsen. Ya, ini lengkap ya guys. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai SNI ya guys. Perlu kami ulang kembali ya, SNI itu ada 3 yang pernah terbit. Yang pertama tahun 95, tahun 2005, dan tahun 2020 ya guys. Mungkin hanya itu guys yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bernilai ibadah ya guys. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa pula kunjungi website kami ya, sinarpermata.wordpress.com. Dan tidak lupa pula saya sampaikan, kalau ada teman-teman yang mau membeli alat-alat uji emas, bisa kunjungi bit.ly Sinar Permata ya, bit.ly _Sinar Permata ya. Nah, tulisannya seperti mana? Oh, tidak ada ya guys. Terima kasih ya guys. Sampai jumpa kembali di postingan-postingan saya kembali. Thank you.